Benarkah engkau telah berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Ini jawaban Nabi Isa. Sehingga meminta ke kuburan wali, meminta ke orang mati, dianggap syariat. Lu percuma engkau goyang-goyang dengan la ilaha illallah itu. Tak dekat-dekat juga dengan Allah walau rajin sholat. Kenapa? Allah mengatakan kepada Nabi Isa di akhirat, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni min dunillah, benarkah engkau telah berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Nabi Isa akan menjawab, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Tak mungkin itu, impossible, tak mungkin. Ma yakunu li an aqula, aku tidak mungkin mengatakan kecuali apa yang kau telah berikan kepada aku, perkataan yang hak. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kepada Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian satu-satunya. Falamma tawaffaitani kunta ar-raqib alaihim, tatkala engkau telah engkau wafatkan aku ya Rabbku, engkau mengetahui dan menyimak dan mendengar semua yang mereka lakukan. Seumur hidupku aku hanya memerintahkan mereka beribadah kepada engkau karena engkau adalah Rabbku dan Rabb mereka semuanya. Aku mengajak kepada tauhid sampai aku mati. Ini jawaban Nabi Isa. Namun setelah aku meninggal dunia, engkau menyaksikan apa yang mereka lakukan. Perubahan dari mereka, bukan aku yang mengajak mereka untuk menyekutukan aku dan ibuku dengan dirimu. Kalau ini wali dan nabi, tak boleh ada syirik. Apalagi api dan sapi. Namun ini rancu di tengah sebagian manusia, yang mana tauhid, yang mana syirik. Sehingga meminta ke kuburan wali, meminta ke orang mati, minta sehatkan, minta ini, minta rezeki, dianggap ketaatan, dianggap syariat, dianggap memuliakan orang saleh dan cinta kepada orang saleh. Oleh karena itu, orang yang paling berjasa kepadamu adalah orang yang pandai memahamkan kepadamu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Dengan izin Allah, pasti. Supaya engkau berjalan di atas tauhid dan engkau terhindar dari syirik. Karena pilihanmu hanya dua, tak ada pilihan yang ketiga. Pilihanmu kalau tidak surga, kalau tidak neraka. Surga tempat orang-orang yang bertauhid, neraka selainnya. Semua orang yang berbuat syirik dan wafat dalam keadaan syirik, tempat berkumpulnya neraka, tak akan ke surga. Dan semua orang yang bertauhid, wafat di atas tauhid, semua mereka pasti ke surga, tak akan berkumpul di neraka. Kalau ataupun ada yang masuk neraka, itu sampai waktu yang sementara, dan kemudian Allah akan angkat dan Allah masukkan surga. Ketika kematian disembelih, semua penduduk surga adalah orang yang bertauhid, semua penduduk neraka adalah orang yang tak bertauhid. Oleh karena itu, qul huwallahu ahad adalah ayat Al-Quran yang sangat kuat, sangat hebat, sangat tegas. Walau manusia sekarang tak mengerti kehebatan, kekuatan dan ketegasannya. Bukan karena ayat itu tak tegas, namun karena engkau wahai manusia yang tak mengerti isi kandungannya. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas mendapat tempat yang agung di dalam syariat, mendapat tempat pengulangan berulang-ulang kali dalam amalan-amalan syariat.
Dan Allah ketika menyuruh kita mengulang-ulang, itu ada maksud dan tujuan dari kandungan itu yang harus ditanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati dan dada. Pengulangan itu bukan sekedar diulang saja. Agama ini bukan hanya kata-kata. Agama ini adalah isi kandungan yang ditanamkan ke dalam dada. Oleh karena itu percuma engkau mengucapkan la ilaha illallah kalau budi pekertimu tidak la ilaha illallah. Lalu percuma engkau goyang-goyang dengan la ilaha illallah itu. Namun setelah itu engkau meminta kepada selain Allah. Apa gunanya la ilaha illallah engkau ucapkan kalau kemudian engkau langgar dengan perbuatan dan tindak tandukmu? Allah memperkenalkan dirinya kepadamu, dan diantara yang sangat besar ia kenalkan, saya hanya satu-satunya, tak ada selain saya. Oleh karena itu jadikan saya satu-satunya, jangan ada yang kedua, apalagi tiga, apalagi lima. Dua saja tak boleh. Tunggal, esa, ahad. Ahad itu sesuatu yang tak ada duanya. Beda dengan satu, satu masih ada dua, dua masih ada tiga. Allah itu bukan satu, tapi satu-satunya. Sehingga tak ada selain dia yang seperti dia. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakun lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya. Semua ini ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menjadikan Allah satu-satunya dan tak ada tandingan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau isi kandungan Al-Quran adalah yang terbesar adalah Allah mengenalkan dirinya kepadamu, Allah memperkenalkan dirinya kepadamu agar engkau kenal kepada dia, kenal kepada penciptamu, kenal kepada orang yang zat yang memberikan rezeki kepadamu, kenal kepada zat yang menghidupkanmu dan menyehatkanmu, zat yang memberikan kepadamu istri, zat yang memberikan kepadamu anak dan bini, zat yang memberikan kepadamu harta-harta. Setelah engkau kenal, so what? Ada apa setelah itu? Kenal, sudah? Berhenti sampai kenal? Apakah itu yang Allah inginkan, wahai orang-orang yang berakal? Cukup sekedar kenal, oh itu dia Allah, oh itu dia sifat-sifatnya, oh itu dia nama-namanya, oh itu yang dia lakukan kepada. Berhenti sampai di situ. Sudah sekedar kenal dan selesai. Semua orang yang berakal pasti mengatakan tak mungkin hanya sampai kepada titik kenal. Pasti ada maksud di balik kenal. Engkau saja kenal kepada presiden, lihat apa yang kau lakukan. Engkau saja kenal kepada Pak Gubernur, lihat apa perilakumu kepada Pak Gubernur. Engkau saja kenal kepada Pak Camat, bagaimana engkau mendekat kepada Camat. Ya atau tidak? Sekarang engkau dikenalkan kepadamu Allah, tak mau mendekat kepada Allah, ya bahlul. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu agar engkau mendekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Tujuan mengenal Allah agar engkau bergerak mendekat. Ketika Anda disuruh Allah salat, itu untuk mendekat. Allah berfirman di akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkan dirimu kepadanya. Maka salat adalah ajang mendekatkan diri kepada Allah.
bukan sekedar ajang lunasi kewajiban. Wahai orang-orang tak mengerti apa itu sholat. Sholat bagimu hanya ajang menjalankan kewajiban, bukan ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Wajar kalau engkau tak dekat-dekat juga dengan Allah walau rajin sholat. Kenapa? Sholat bagimu hanya tugas dan kewajiban. Kalau bukan hukumnya wajib, kau tak akan sholat. Karena takut dosa, maka engkau sholat.